Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Eka Raksa. Saya selaku dari mahasiswa Universitas Putra Indonesia ingin menyampaikan tugas rangkuman yang diberikan oleh Bapak Randy selaku dosen dari Hukum Bisnis. Nah, untuk kali ini saya akan membacakan materi 10 yaitu yang berjudul Resum tentang Koperasi. Sebelum lebih banyak mengenai koperasi, saya terlebih dahulu akan menyampaikan dasar ilmu tentang koperasi. Apa sih pengertian koperasi itu? Koperasi adalah bidang usaha yang dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial budaya, sedangkan pengertian koperasi yang lebih formal yaitu di Undang-Undang Nomor 17 di tahun 2012 Pasal 1, yaitu koperasi badan hukum yang didirikan oleh orang atau perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsipnya dari ekonomi. Koperasi didirikan dengan landasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan usahanya, koperasi harus tunduk pada aturan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi dijalankan dengan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi tidak bertujuan untuk satu orang saja, tetapi untuk keuntungan bersama. Hal ini yang membedakan koperasi dengan badan usaha yang lain. Saya lanjut ke jenis-jenis koperasi. Yaitu yang pertama koperasi konsumen, yang kedua koperasi produsen, yang ketiga koperasi jasa, yang keempat koperasi simpan pinjam, yang kelima koperasi serba usaha. Lalu ada hal dan kebijakan anggota koperasi mewajibkan anggotanya untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Selanjutnya berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi itu sendiri. Terus mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas kekeluargaannya. Selanjutnya hak anggota koperasi, yaitu yang pertama menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara rapat anggota. Yang kedua memilih dan atau dipilih sebagai pengurus. Yang ketiga meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggota anggaran dasar. Yang keempat, mengemukakan pendapat atau sasaran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta ataupun tidak diminta. Yang kelima, memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggotanya. Yang keenam, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Selanjutnya ke prinsip koperasi, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan dengan demokrasi. Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa sesuai modal. Yang kelima, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonomi dan independen. Yang keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, koperasi memperkuat kerjasama. Selanjutnya ke modal internal koperasi. Yang ke-1 yaitu simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga simpanan sukarela, yang keempat ada dana cadangan. Selanjutnya modal eksternal koperasi dibagi 3, yaitu 1 hibah pinjaman,
dan sumber lain 2 perangkat koperasi, 3 pemberian modal. Selanjutnya ada tugas-tugas anggota. Ada 3 untuk tugas-tugas anggota, yaitu ke 1 pengurus, yang kedua pengawas, dan yang ketiga pengelola. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan kesalahannya dimohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.